Nah, bagaimana dengan perbuatan? Idza raka'a ma imamihi aw sajada ma'ahu. Apabila dia menyamai imamnya dalam sujud dan rukuk. Tak pula orang dia betul-betulnya tantanglah imamnya. Imam mulai mengarit sekali. Imam mulai bangkit sekali, kan begitu? Dia ingin beriringan terus bersamaan dengan imamnya di dalam gerak. Pendapat yang kuat dari para ulama terkait dengan ini berdasarkan kepada hadis mutaba'ah, hadis yang menyuruh kita untuk mengikuti imam bukan menandinginya. Jelas perbuatan itu bukan perbuatan yang disukai di dalam syariat. Nah, karena itulah makanya pendapat yang kuat dalam perkara ini makruhun, itu dibenci. Walaupun tidak berakibat batal, maka gerak yang sama seperti itu benci di dalam amalan solat, makruh. Wak solat itu kok dapat pahala. Makruh itu dan minimalnya tak dapat apa-apa. Apa yang dikatakan makruh? Makruh bagi kalangan fuqaha mengatakan ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Diberi pahala meninggalkannya dan tidak dihukum karena melakukannya. Kan itu makruh. Ini ibadah untuk dapat pahala, ini tidak dapat apa-apa pahala. Sia-sialah perbuatan yang seperti itu. Waktu yang sangat berharga tersebut jangan dilakukan. Karena itu kalau kita merujuk pengertian makruh dalam kajian ilmu usul, apa yang dikatakan makruh? Ma talabahu syari'u, apa yang dituntut oleh syari', oleh pembuat syariat ini. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarkahu atau adama fi'lih, dituntut untuk jangan melakukan. Cuma tuntutannya ghaira jazim, tidak ditegaskan dengan kuat. Penegasannya tidak seperti haram, tapi syariat menginginkan kita meninggalkannya. Ini makruh itu rancak ditinggal. Jadi nantaralah menyamui imam tu hukumnya rancak ditinggal dan di kerajaan itu lain. Itu kira-kira. Ikuti imam itu, bukan ditandingi, bukan disamai, tapi diikuti setelah dia, iringi di belakangnya. Itu makna dari keberadaan kita sebagai makmum. Jadi makruh itu apa? Kalau kita mau memahami makruh itu adalah yang disenangi oleh syariat kita meninggalkannya. Karena itu rancak nak di kerajaan. Makanya saya heran juga ada tokoh-tokoh ulama yang masih saja suka merokok dengan alasan makruh. Masih saja suka merokok. Dan sambil ceramah esok juga. Heran saya. Kata dia makruh. Makruh adalah perbuatan syariat. Allah senang kamu meninggalkannya. Apa tanda Allah senang? Diberi kamu pahala. Itu tanda Allah senang. Hanya dirumuskan oleh ulama, orang yang meninggalkan yang makruh mendapat apa? Pahala. Ada suka. Jika ditanya merokok, kok merokoknya kan tidak haram, dah makruh. Kalau ditanya ke saya merokok haram. Tu apa-apa berhentilah tu nak merokok tu. Allah tu. Iti payah mencari babak kalau sudah itu. Masalah lagi ke anak belanja, lagi ke isteri. Kalau tidak balian ke baju awak. Bermanfaat.
Ndak sudah tunggang balik mencari piti babaka. Tak lu ada gunanya tu. Malah memasukkan racun ke dalam tubuh berbagai macam. Bagaimana mengatakan itu makruh? Itu haram. Samping dia mendatangkan mudarat, malah dia menimbulkan penyakit kejiwaan. Orang perokok tu sakit jiwa. Apa penyakit kejiwaannya? Kecanduan. Itu bagian dari penyakit jiwa itu, kecanduan itu. Kalau nak dapat itu, ini kan hari aja tu dia tak dapat rokok. Sudah berhentilah. Tokoh-tokoh umat, para ulama, berilah contoh tauladan yang baik. Saya tidak ingin memaksa saudara-saudara untuk sependapat mengharamkan rokok dengan saya. Tapi saya mengajak saudara-saudara untuk memberikan yang terbaik sebagai contoh. Mana yang lebih baik, merokok atau tidak merokok, walaupun itu dalam pandangan mereka makruh? Tentu tidak merokok lebih baik. Nah, termasuk juga di dalam tradisi masyarakat Minang, antianlah rokok tu. Tidak memanggil orang balalek je rokok. Ganti bagai jalan lain. Tidak. Kalau membuka kato, kalau mau undang orang balalek, sok kok sebatang cik lu. Berarti boleh masuk dia awak anak kemenakan wak mama. Wak akabah abal luang wak katu dia. Rokok kau perlu bagian. Berhentilah itu. Dan tak usah disebut lagi di dalam pantun dan pitu awak. Rokok sebatang minta diisok. Diri secabik minta dikunyah. Berbagai macam. Salah disambut lain. Ya dahulu orang tidak, ya dahulu orang belum tahu semuanya manfaat dan mudaratnya. Sekarang keilmuan sudah semakin maju, berkembang. Dahulu orang tidak bisa melihat efek dari rokok itu ke dalam tubuh. Hanya dahulu para ulamanya mengukur dari gejala yang lahir. Nah, karena tidak ada orang perokok ke di batu, hanya kecekan banyak nang batu, tapi ada orang tidak. Nah, karena itu mereka makruhkan. Tapi kalau kita kaji sekarang dari kajian kedokteran dan ilmu medis, kita tahu bahwa rokok itu berbahaya untuk. Nah, secara ekonomi rokok itu berbahaya untuk ekonomi rumah tangga masing-masing. Bayangkan kalau satu bungkus itu berapa sehari? Satu bungkus kali 7 hari. Apa belanja anak dia tu? Ini kaji makruh tadi. Jadi yang makruh itu adalah sesuatu yang disenangi oleh syariat, kita meninggalkannya. Apa tanda disenanginya? Diberikan oleh syariat, oleh Allah, pahala bagi orang yang mau meninggal. Itu tanda suku Allah wa'na mengerajakannya. Makanya ahli fikih mengatakan ma yusabu ala tarki. Ya kan kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah yusabu ala fi'li. Kalau sunnah, amalan yang kategori hukumnya sunnat, yaitu yusabu, diberi pahala atas perbuatannya, wala yu'aqab, dan tidak dihukum kalau ditinggalkan. Kan begitu sunnah. Lawannya adalah makruh. Makruh adalah ma yusabu ala tarki, ia yang diberikan pahala atas meninggalkannya. Berarti Allah suka kita meninggalkan yang makruh. Jadi yang selama ini, kalau kita kaji tadi dalam perkara salat, yang selama ini suka bertanding dengan imam ini, berpacu-pacu begitu, sama-samaan, sudahlah, palambeklah seketik. Biar imam selesai dahulu baru ikuti segera di belakangnya. Begitulah kaifiat salat berjamaah, supaya jangan terlakukan pula yang makruh di dalam beribadah. Tapi kalau itu terjadi pada waktu takbiratul ihram, walaupun bersamaan,
tetapi akhir penyelesaiannya lebih dahulu dari imam, hati-hati, salat itu batal. Kenapa? Karena orang itu telah mendahului imamnya masuk ke dalam salat. Nah, karena itu kalau kita melihat hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi, warrajih min qaulil ulama, yang rajih, yang kuat dari pendapat para ulama bahwa melakukan perbuatan menyamai imam itu makruhun. Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau, dalam kitab Sunan beliau, Sunan Al-Baihaqi, dengan sanadnya meriwayatkan dari Hittan bin Abdullah Ar-Raqashi, qala khatabana Abu Musa, kata Hittan Ar-Raqashi itu, Abu Musa Al-Ash'ari berkhutbah di hadapan kami, wa 'allamana salatana. Abu Musa ini pernah ditunjuk oleh Umar bin Al-Khattab sebagai apa? Sebagai qadi di Irak. Ini pernah kita jelaskan kemarin ketika kita mengkaji tentang awal tahun Hijriyah. Kemudian Abu Musa radhiyallahu anhu mengajarkan kami salat kami, wa bayyana lana, dan menjelaskan kepada kami sunnatana, bagaimana sunnah kita. Faqala, apa kata Abu Musa? Idza shallaitum fa aqimu sufufakum. Apabila kamu sekalian salat, maka luruskanlah saf kamu. Wal ya'ummakum ahadukum, dan hendaklah salah seorang dari kamu mengimami kamu sekalian. Nah, ini adalah anjuran untuk berjamaah. Wa idza kabbara al-imam fakabbir. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kamu sekalian. Wa idza qala, dan apabila imam berkata ghairul maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam mengatakan kalimat tersebut, faqulu amin. Amin. Yuhayyikumullah, Allah akan memberikan tahiyat kepada kamu sekalian. Fa idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u. Apabila imam bertakbir lagi, bertakbirlah. Dan apabila imam rukuk, maka barulah kalian rukuk. Apa kata Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitab dalam kitab At-Tamhid? Kata beliau, setelah menjelaskan atau mendatangkan hadis tersebut, hadis Abu Musa, dalal hadis tersebut menunjukkan anna amal al-ma'mum, wa perbuatan ma'mum itu adalah bi'aqibi amalil imam, yaitu mengiringi di belakang amalan imam. Jadi bukan menyamainya. Artinya mengiringi sesudah imam. Selesai imam, baru imam makmum melakukan. Fala fasal, tanpa ada pemisah. Tiada pula orang yang karena asik berdoa sujud. Perhatikan sebagian, mungkin dia baru dapat kaji bahwa na aqraba ma bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun, akhirud du'a fa akthirud du'a inda sujud, gitu. Atau hadis yang dia dengar, fa idza raka'tum fa'azimu rabbakum wa idza sajadtum fajtahidu fid du'a. Dia bersemangat mengamalkan hadis itu. Wah, yang paling dekat hubungan hamba dengan Tuhannya kapan? Jika dia sujud, maka perbanyaklah doa ke dalam sujud. Tapi dia lupa bahwa dia sedang berjamaah. Nah, imamnya lah dua-duanya doa aja lah. Itu orang yang tidak tahu salat berjamaah. Hanya orang yang rajin berjamaah tapi tidak pandai berjamaah.
Beruntunglah orang yang mau belajar sehingga amalan itu bersesuaian dengan petunjuk yang ada di dalam syariat kita. Jadi hadis Abu Musa dan hadis tadi, ada hadis dari riwayat Anas ibn Malik dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa makmum itu mengiringi imam sesudah imam tersebut bila fasal, tanpa ada jarak yang memisahkan antara. Begitu. Jadi makmum yang baik. Dan buat lo kebijakan surang. Tak dia yang makmum yang membuat kebijakan sendiri. Tapi mana sujud imam kok? Dia buat sendiri. Doa diperpanjangnya. Pas imamnya mau sujud kedua baru dia duduk. Orang tidak tahu bagaimana berjamaah. Kenapa Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid itu mengatakan bahwa bi'aqibihi, ya, mengiringinya setelahnya, setelah gerak dan perkataan imam, fala fasal, tidak ada pemisah antara keduanya, karena kata beliau li'annal fa, nah beliau mengambil dari huruf fa yang ada di dalam nas tersebut. Li'annal fa fi qawlihi fa idza kabbara al-imamu fakabbiru. Yang kalimatnya fa tadi itu. Dari mana dapat hukum mengiringi imam itu tidak dibiarkan ada jeda? Karena kata beliau yang dipakai di dalam hadis-hadis tersebut termasuk hadis Abu Musa tadi, asar dari Abi Musa, dan Abi Musa tentu tidak menyampaikan itu dari pendapat dia, tapi ini adalah petunjuk yang beliau rafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal yang seperti itu tidak bisa kita nyatakan tu mauquf sampai Abu Musa saja, karena semua sahabat tahu bahwa salat itu sebagaimana Nabi salat. Sallu kama ra'aitumuni salli. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, kenapa harus sesegera, tidak boleh diberikan jarak pemisah? Karena huruf fa yang ada pada kalimat tersebut, fa idza kabbara al-imam, apabila imam bertakbir, fakabbiru, ada fa di situ. Fakabbiru, maka bertakbirlah. Kata fa itu, huruf fa itu menunjukkan at-ta'qib wal isti'jal, yaitu mengiringi di belakang dan bersegera, tidak boleh diberikan jeda. Nah, karena itu dari asar, dari berbagai riwayat yang ada, jelas bahwa seseorang kalau ingin dia mengamalkan petunjuk syariat di dalam beribadah, misal takbiratul ihram, bagaimana caranya? Adalah ayyakuna faraghul ma'mumi minha ba'da faraghil imami minha wabtida'u biha ba'da ibtida'in min biha wa in kana dzalika ma'an. Nah, kalau demikian adanya, kalau bersamaan juga baru dikatakan sah. Bersamaan. Tapi ini makruh ya. Kalau awal seperti takbiratul ihram itu baru dikatakan sah, alifnya sama dengan imamnya, ra-nya sama dengan imam, baru bisa dikatakan sah. Tapi kalau dahulu ra-nya Allahu Akbar, ra-nya lebih dahulu dari ra imamnya, dia tidak masuk ke dalam salat berjamaah. Hanya diingatkan di awal, walaupun dalam perkataan, walaupun di awalnya sama, berhati-hati. Nah, sedangkan cara berjamaah yang tepat adalah setelah imam selesai, makmum mengiringi di belakang tanpa jeda. Yang dikatakan at-ta'qib wal isti'jal. Nah, itu yang kedua. Kondisi tadi yang pertama mendahului, sudah. Yang kedua, Pak, menyamai. Nah, yang ketiga, Pak,
Nah, yang mengiringi. Mengiringi ada dua. Mengiringi bersegera dan mengiringi terlambat.